Nah, Pendeta, kita akan bahas salah satu tokoh Alkitab nih, seperti biasa. Tokoh Alkitab ini kita coba kasih clue sedikit. Namanya ada sih, tapi kayaknya kurang sering dibahas ya, Pendeta. Jangan lihat masa lalunya, tapi lihat kalau memang dia punya keinginan untuk berubah ya, Pendeta. Betul. Dan jika sungguh-sungguh, justru doakan ya, Pendeta. Doakan dan sebisa mungkin minta bantuan Roh Kudus untuk menuntun teman-teman kita yang mau untuk bertobat bersama-sama untuk berjalan di jalan Tuhan. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Semoga di episode yang baru ini teman-teman juga masih dalam lindungan Tuhan dan dalam berkat Tuhan. Nah, di episode yang baru ini kita akan seperti biasa kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi, dan kali ini ditemani oleh Pendeta Antonius Saparines. Pendeta, apa kabar Pendeta? Senang. Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik ya Pendeta. Ya. Kenapa tadi senang? Kenapa Pendeta? Senang boleh bertemu lagi di tempat ini. Oh iya, aku juga senang bertemu dengan Pendeta kembali. Pendeta, seperti biasa sebelum kita masuk ke episode ini, kita harus ingetin teman-teman lagi nih. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe di channel Facebook ini dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel. Dan apabila teman-teman punya tokoh-tokoh Alkitab ya Pendeta, tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman ingin bahas atau ada yang pengen diketahui nih, mungkin ada beberapa tokoh Alkitab yang sejarahnya teman-teman tidak begitu paham ya mungkin ya Pendeta. Teman-teman boleh tulis di komentar di bawah, dan nantinya di episode selanjutnya akan dibahas oleh Pendeta Antonius atau mungkin narasumber-narasumber yang lain. Nah Pendeta, aku mau tanya nih Pendeta. Kan kita seminggu ke belakang sudah lewat. Kita sudah memasuki minggu yang baru, episode yang baru. Aku mau tanya ke Pendeta, dari 1 sampai 10 itu kira-kira Pendeta mau kasih skor berapa untuk minggu yang ke belakang? Kalau 1 itu apa, 10 itu apa? 1 itu buruk, 10 itu sangat baik, Pendeta. Sangat baik. Oke, mungkin saya di 8. Di 8. Kenapa tuh di 8, Pendeta? Ya, jadi seperti layaknya manusia, tidak semuanya oke-oke aja. Iya, betul, Pendeta. Tidak semuanya baik-baik aja. Tidak semuanya menyenangkan. Betul, Pendeta. Tentu ada ups and downs ya. Ada menyenangkannya, ada juga yang bikin pusingnya. Iya, betul. Begitulah hidup. Kalau dia 10, ya berarti hidupnya memang lagi mantap. Iya, betul, Pendeta. Karena ya seminggu ini tidak terlalu sebaik-baik yang mungkin saya bisa kasih 10. Demikian kalau saya. Jadi 8 ya Pendeta. Kalau jadi sister? Ya kalau aku juga kurang lebih sama sih Pendeta. Aku juga 8. Sama persis seperti Pendeta, ada sukanya, ada juga dukanya. Aku minggu kemarin aku menemani temanku ke rumah sakit dan dia keadaannya dibilang sehat tapi juga ada hal-hal yang harus dibenahi oleh kesehatannya. Jadi lumayan bikin apalagi dia temanku sangat dekat ya Pendeta. Jadi kayak lumayan bikin pikiran Pendeta, karena kalau orang-orang yang kita sayangi kan pasti maunya selalu sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan kan Pendeta. Jadi tapi juga tetap ada sukanya, apalagi perlindungan Tuhan itu selalu ada ya di setiap minggu kita. Nah, untuk teman-teman juga di teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada, jika teman-teman punya kesaksian atau hal-hal yang ingin didoakan secara khusus, teman-teman boleh ceritakan di kolom komentar di bawah ya. Jadi kalau teman-teman juga mau bersaksi nih, kayak seminggu kemarin teman-teman ada kejadian apa atau ada kejadian apa, mungkin bisa menguatkan teman-teman yang lain ya Pendeta. Silahkan leave komentar di bawah. Nah, Pendeta, kita akan bahas salah satu tokoh Alkitab nih, seperti biasa. Tokoh Alkitab ini kita coba kasih clue sedikit. Namanya ada sih, tapi kayaknya kurang sering dibahas ya Pendeta. Dia itu apa tuh Pendeta? Dia low profile. Low profile, ya betul sekali, low profile. Dan dia itu murid atau gimana tuh Pendeta? Dia salah seorang anggota gereja mula-mula di Yerusalem. Di Yerusalem, oke. Jadi dia dia termasuk seorang rasul Pendeta? Dia lebih kepada seorang yang mendukung pelayanan rasul.
Bahkan dia juga terlibat aktif dalam penginjilan. Oh, oke. Jadi dia bukan seorang rasul, tapi dia yang mendukung pekerjaan-pekerjaan rasul dan terlibat aktif ya pendeta. Betul. Oke. Nah, teman-teman udah ada yang tahu belum? Kalau misalnya udah ada yang tahu, coba tulis di bawah. Tapi kayaknya teman-teman akan sulit untuk ini ya pendeta. Untuk menebak nih di segmen awal. Betul. Tapi kalau ada yang bisa sih keren sih. Karena aku pun secara pribadi ketika tahu tentang ini, tahu namanya tapi kurang familiar. Betul. Karena memang jarang dibahas ya pendeta. Nah, kita akan bahas tentang tokoh Alkitab ini di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Jadi tadi pendeta sebelumnya kita udah kasih clue nih kan ke teman-teman bahwa berarti gendernya laki-laki ya pendeta? Betul. Gendernya laki-laki. Terus yang kedua dia bukan seorang rasul, tapi seseorang yang mendukung pekerjaan rasul. Betul. Dan yang ketiga dia aktif terlibat dalam penginjilan ya pendeta. Ya. Nah kita kasih waktu kali ya ke teman-teman beberapa 5 detik. Coba tulis di kolom komentar di bawah kira-kira tebakannya siapa. Ya, kita kasih ya 5. Yang low profile itu. Iya, yang low profile itu. 5, 4, 3, 2, 1. Coba tulis ya. Jadi pendeta sekarang pendeta kasih tahu. Tokoh Alkitab siapa yang kita akan bahas di episode kali ini? Iya. Di episode kali ini kita akan membahas kisah atau tokoh Alkitab yang pertama namanya disebut Yusuf, tapi kemudian diberi nama Barnabas. Sang anak penghiburan. Iya. Jadi kita akan membahas tentang Barnabas. Kira-kira ada yang benar nggak nih teman-teman? Aku sih meragukan ya, tapi kalau benar keren. Iya. Jadi pendeta, kita akan mulai dari mana nih pendeta? Oke, jadi mengenai kisah Barnabas ini pertama dicatat dalam Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang ke-36. Ya, mari. Oke, aku boleh buka ya, baca ya bentar. Ayat 37 juga. Oke. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 dan 37. Betul. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Iya. Jadi disinilah pertama kali Alkitab memperkenalkan Barnabas. Dan yang paling menarik ya, di sini dia baru pertama kali diperkenalkan aja sudah menarik. Kenapa tuh pendeta? Iya, karena namanya yang tadi Yusuf dirubah menjadi Barnabas. Artinya ini ibaratnya panggilan kenapa sampai dia disebut sebagai anak penghiburan. Mungkin dalam diri Barnabas ini rasul-rasul melihat sesuatu yang menghibur, ya makanya dia diberi nama anak penghiburan. Nah, jadi kira-kira Yana suka kalau dihibur? Suka dong pendeta. Tapi dihiburnya bukan dari konotasi negatif ya, konotasi negatif, tapi dalam hal kerohanian. Dan nama penghiburan ini juga related dengan Parakletos. Apa tuh? Nama lain dari Roh Kudus, penghibur, seorang penghibur, Parakletos. Jadi dengan kata lain, Barnabas dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga dia dapat memberikan Parakletos, penghiburan kepada orang lain. Jadi oknum ketiga dari kalangan ini, yaitu Roh Kudus, adalah penghibur yang sejati. Dan saya bisa katakan bahwa Barnabas, seseorang yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini yang menariknya tentang Barnabas. Nah, dalam dia menjadi penghibur atau orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, lihat apa yang dia buat di ayat 37. Ini sangat penting. Karena perkenalan awal yang sangat impress, yang sangat menarik. Ya. Dikatakan ia menjual ladang miliknya. Jadi di sini dia tidak katakan berapa luas ladang yang dijual, tapi semua yang dia miliki. Ladangnya. Dia jual, dan apa yang dilakukan? Lalu membawa uangnya dari hasil penjualan itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kira-kira kalau Yana dikasih tantangan ini, jual semua milikmu dan berikan untuk pekerjaan Tuhan, mau nggak?
Waktu itu butuh kerelaan hati yang luar biasa sih pendeta. Iya. Saat ini kayaknya aku masih mikir-mikir lagi, pendeta, masih mikir-mikir lagi. Sama, saya juga masih mikir-mikir. Betul. Tapi di sini Barnabas yang penuh dengan Roh Tuhan tidak menahan-nahan. Semua yang dia miliki dia jual dan berikan untuk Tuhan. Jadi dia ini bisa kita katakan kebalikan dari seorang pemuda yang ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, Rabi, aku dari sejak muda sudah melakukan semua yang bukan itu pertanyaannya. Jadi orang muda ini, seorang pemuda yang pintar ini, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia katakan, Rabi, bagaimana caranya agar aku dapat masuk surga? Itu pertanyaannya. Lalu Yesus menjawab, turutilah perintah-perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina dan semuanya lah. 10 hukum itu. Lalu anak muda itu menjawab, lagi. Semua itu sudah aku lakukan dari sejak kecil. Lalu Tuhan bilang, oke, ada satu lagi kekuranganmu. Pergilah dan juallah semua hak milikmu dan kemudian datanglah kepada aku. Juallah semua hak milikmu, berikanlah kepada orang-orang miskin, janda miskin yatim piatu, dan sesudah itu datanglah kepada aku dan ikutlah aku. Apa yang dilakukan orang muda itu? Dia berbalik dan meninggalkan Yesus. Di sini kebalikannya. Barnabas ketika dia mengenal Tuhan, dia tidak berbalik, dia betul-betul lakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia jual semua harta kepunyaannya dan dibawa kepada rasul. Nah, ini luar biasanya Barnabas. Selanjutnya ada kisah yang menarik. Kenapa Tuhan? Meskipun kita membahas kisah tentang Barnabas, tapi oleh karena pengaruh Barnabas ini, ada yang pengen seperti itu. Oh, oke. Jadi dengan kata lain, kadang-kadang kalau kita melihat orang dermawan, ya kan, kita bisa katakan Barnabas dermawan. Ya, betul-betul. Dia memberikan semua yang dia punya, dan ini disaksikan oleh semua anggota jemaat mula-mula di Yerusalem. Jadi saya katakan semua, karena peristiwa ini bukan peristiwa yang terisolir ya, tapi semua anggota jemaat mula-mula di Yerusalem menyaksikannya. Jadi ada rasa pengen. Kenapa? Kadang-kadang seorang dermawan itu kalau diketahui semua orang, ada juga pengaruh positifnya. Iya, betul. Semua orang jadi pengen jadi dermawan. Iya, betul. Dan tidak salah, hal itu tidak salah. Iya, betul. Tapi kemudian ada Ananias dan Safira. Kalau kita baca kisah ini, sehabis disebutkan tentang apa yang dilakukan oleh Ananias, langsung kisah tentang Ananias dan Safira. Nah, di sini ayat 5 bagian ayat 1 mengatakan, pasal 5 ayat 1, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Perhatikan, sebidang tanah. Beda dengan Barnabas, dijual semua. Kalau misalnya ada 10 bidang tanah, hanya sebidang yang dijual oleh Ananias dan Safira. Hanya untuk masa cuma Barnabas aja yang bisa, saya juga bisa dong, ya kan? Iya. Itu yang mau coba disampaikan di sini. Tapi memang kita perlu perhatikan baik-baik baru dapat itu makna itu. Jadi singkat cerita, Ananias dan Safira menjual sebidang tanah dengan janji bahwa mereka juga akan memberikan hasil penjualannya itu kepada para rasul. Iya. Dan terjadilah tanah itu berhasil dijual, sudah ada uangnya, lalu dibawa kepada rasul. Dan rasul yang menerima di sini adalah Rasul Petrus. Kita lihat ya. Dengan setahu istrinya ayat 2. Kisah Para Rasul pasal 5. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ya, singkat cerita, Ananias mati di tempat. Kenapa? Karena motifnya untuk memberikan persembahan itu bukan untuk memuliakan Tuhan. Berbeda terbalik dengan Barnabas, dia menjual semua harta miliknya, memberikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi peringatan pertama dari pelajaran ini, berhati-hatilah bila motif kita melakukan satu hal itu untuk kemuliaan diri. Karena bila untuk kemuliaan diri,
itu mendukakan Roh Kudus dan kita pada ujungnya akan binasa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Dan yang lebih sialnya lagi, saya katakan, bukan hanya Ananias yang juga mati di tempat. Tetapi siapa? Safira, istrinya juga ikut. Jadi oleh karena kesalahan, perbuatan satu orang di dalam rumah tangga, yang lain juga ikut kena karma atau getahnya. Jadi berhati-hati dalam hal itu. Itu perkenalan pertama tentang Barnabas. Diingatkan kembali kepada kita untuk menjadi tulus ya pendeta. Tulus dan dermawan. Melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri. Bukan kemuliaan diri. Oke. Selanjutnya pendeta. Fakta yang menarik mengenai Barnabas ini kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26 dan 27. Oke, aku bacakan ya, pendeta. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 dan 27 dengan judul perikop Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ya, disinilah karakter yang lain muncul dari seorang Barnabas. Paulus ini yang tadinya namanya Saulus, dia adalah seorang penganiaya umat Kristen mula-mula. Jadi dia seorang pengikut Sanhedrin dan mereka ini orang yang taat dan memegang teguh semua ajaran dari agama Yahudi. Jadi dengan kata lain, kalau ada agama lain yang tidak sesuai dengan apa yang mereka percaya, mereka lah orang pertama yang akan menjadi eksekutor. Eksekutor. Dan Paulus ini adalah seorang yang ekstremis. Namun dalam perjalanannya ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan Yesus meskipun hanya lewat suara. Dan setelah dia bertemu Tuhan Yesus hanya bilang, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi mulai sekarang aku akan menjadikan engkau sebagai pekabar Injil kepada bangsa-bangsa lain." Jadi dengan kata lain, meskipun Paulus adalah seorang yang jahat, kita bisa bilang jahat ya. Tetapi Tuhan memilih dia sebagai alatnya untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Apa maksudnya bangsa-bangsa lain? Selain orang-orang Israel pada zaman itu. Nah, ketika dia selesai melihat penglihatan itu, kan itu penglihatan yang sangat terang, di mana dia mendengarkan, dia melihat sampai jadi buta. Dan Ananias yang lain ya, bukan Ananias yang sudah mati tadi, Ananias yang lain menolong Paulus, membaptiskan Paulus, dan Paulus bisa melihat lagi. Singkat cerita, Paulus coba menggabungkan diri dengan saudara-saudara seiman Kristen mula-mula yang ada di Yerusalem. Tapi semua orang tidak percaya. Tidak mungkin Paulus atau Saulus ini tiba-tiba bisa menjadi pengikut Kristus. Jangan-jangan dia ini spy, mata-mata. Intel. Nanti kita bisa tiba-tiba ditangkap, dipenjarakan dan dibunuh. Itulah ketakutan, keraguan dari pengikut Kristus yang mula-mula. Tapi di sini kembali lagi seorang yang tulus hati, yang hatinya murni, si sang anak penghiburan Barnabas menerima Paulus apa adanya, mendengar kesaksiannya, akhirnya memperkenalkan kepada murid Yesus yang mula-mula itu, para rasul. Jadi kata lainnya adalah kalau roh yang sama memimpin, karena Barnabas percaya bahwa roh yang memimpin Paulus adalah roh yang sama yang juga memimpin dia, jadi klop. Iya. Jadi di sini mereka bukan hanya sekedar bertemu dan kemudian menjadi pengikut Yesus yang mula-mula, mereka juga tandem dalam pelayanan, rekan seperjuangan dalam pelayanan. Ya, jadi kita perlu melihat seseorang bukan dari masa lalunya, ya kan? Sering orang lihat
masa lalu kita. Mereka tidak melihat kita sekarang apa adanya dan apa potensi kita ke depan. Inilah kelebihan dari Barnabas yang low profile itu. Dia melihat orang bukan dari masa lalunya, dia lihat orangnya pada saat ini dan apa dia punya potensi untuk pelayanan Tuhan ke depan. Itu yang paling bagus dari seorang Barnabas kalau menurut saya. Berarti di segmen yang pertama ini ya Pendeta, ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari seorang Barnabas. Betul. Yang pertama, 3 sih sebetulnya kayaknya Pendeta. Yang pertama itu dia dikasih nama Barnabas, tadinya Yusuf, akhirnya dia dikasih nama Barnabas, itu oleh teman-temannya. Oleh para rasul. Oh ya teman-teman, para rasul. Iya. Pokoknya orang-orang di sekitarnya ya berarti. Betul. Orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudara seimannya. Bahwa dia adalah seorang yang bisa memberikan penghiburan, anak penghiburan. Berarti di dalam kehidupannya dia melakukan hal-hal yang sama seperti nama itu. Yaitu dia memberikan penghiburan kepada orang sekitar. Seperti Roh Kudus. Layaknya seperti Roh Kudus. Parakletos. Jadi bisa dibilang bahwa perbuatannya dia itu yang akhirnya membuat orang-orang lain menyebut dia sebagai anak penghiburan. Benar. Dan itu juga bisa diaplikasikan kepada kehidupan kita ya, Pendeta. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik secara terus-menerus, orang-orang pasti akan melihat. Dan akhirnya orang-orang melihat bahwa, wah ini tuntunan Tuhan. Betul. Akhirnya dia diubah namanya menjadi Barnabas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia seorang yang tulus ya Pendeta. Betul. Dari awal dermawan, tidak mencari kemuliaan diri. Apalagi ya Pendeta, di saat sekarang ini kalau Pendeta lihat tuh konten-konten di YouTube kan suka berbagi tuh Pendeta. Tapi nggak tahu, mungkin motifnya bukan untuk kemuliaan Tuhan, mungkin motifnya untuk kemuliaan diri sendiri. Sebetulnya tidak apa-apa ya Pendeta, seperti apa yang dilakukan oleh Barnabas, melakukan kebaikan disaksikan oleh banyak orang, sebetulnya tidak apa-apa ya Pendeta. Tapi kembali lagi motifnya apabila itu untuk kemuliaan diri sendiri, itu justru akan memimpin kita kepada kebinasaan ya Pendeta. Lalu yang selanjutnya dari kisah Barnabas ini tentang Saulus tadi ya. Betul. Ketika ada yang baru bertobat, ketika ada yang baru berubah. Kadang juga itu sering terjadi di kehidupan aku dan sebagai seorang muda ya Pendeta. Kadang kalau ngelihat teman-teman yang sudah lama jauh dari Tuhan mungkin penuh dengan penghakiman nih di otak ini udah sudah penuh dengan judgmental. Masa sih tapi masa dia bisa berubah masa sih ya? Masa tiba-tiba jadi berubah. Tapi di sini seorang Barnabas mengingatkan kepada kita kembali bahwa jangan lihat masa lalunya, tapi lihat kalau memang dia punya keinginan untuk berubah ya Pendeta. Dan jika sungguh-sungguh justru doakan dan sebisa mungkin minta bantuan Roh Kudus untuk menuntun teman-teman kita yang mau untuk bertobat bersama-sama untuk berjalan di jalan Tuhan. Jadi, apalagi kalau dia udah mengaku saya udah bertobat. Iya betul. Kadang-kadang karena anak muda nggak percaya karena mungkin ini juga mungkin ya Pendeta karena sakit hati mungkin karena kalau zaman sekarang tuh bilangnya sudah dirusak kepercayaannya karena akhirnya itu yang jadi teringat dan akhirnya jadi menolak. Tapi kalau orang-orang Yerusalem ini di awal-awal mereka lebih ketakut ya Pendeta. Iya, takut dibunuh. Takut dibunuh, iya betul. Kalau nyawa taruhannya ya jangan main-main. Iya betul. Tapi kembali lagi diingatkan kepada kita semua bahwa ketika kita bertemu dengan teman-teman kita yang mau berubah, teman-teman kita yang mau bertobat, teman-teman kita yang mau lebih dekat kepada Tuhan, kita bukakan jalan. Dan minta tuntunan Roh Kudus ya Pendeta. Jangan sampai ntar kita juga ikut-ikutan. Ya Pendeta. Kalau di sini Barnabas sudah secara jelas dicatat bahwa memang kehidupannya dia selalu dekat dengan Tuhan, bahkan akhirnya namanya diubahkan menjadi Barnabas, dari Yusuf menjadi Barnabas. Nah, Pendeta, kita stop aja dulu di sini. Kita ke segmen selanjutnya. Nanti ada kita masih punya beberapa fakta-fakta menarik tentang Barnabas, tapi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Pendeta, tadi kita sudah bahas beberapa fakta mengenai Barnabas.
Tapi ini kan kita udah segmen ketiga nih pendeta. Betul. Kita harus ingetin teman-teman untuk subscribe belum sih? Masa belum subscribe sih sudah di segmen ketiga nih. Masa teman-teman belum subscribe? Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol tuh warna merah. Coba dipencet. Nah, nanti jadi berubah abu-abu supaya teman-teman tidak kelewatan episode-episode baru dari Faithbook. Dan teman-teman juga boleh share pendeta. Boleh share ke teman-teman supaya bukan cuma teman-teman saja yang terberkati, tapi juga teman-teman yang lain boleh terberkati dengan firman kita pada episode kali ini. Nah pendeta, tadi kita sudah membahas fakta-fakta mengenai Barnabas itu. Satu, dia orang yang tulus. Lalu dia orang yang dermawan. Betul. Lalu dia apa lagi yang bisa melihat prospek, betul. Visioner dia. Tidak judgmental ya pendeta. Dia bisa melihat potensi seseorang pada saat ini dan apa yang bisa dilakukan ke depannya. Ya, jadi dalam pekerjaan Tuhan tentunya ya. Jadi dia tidak ungkit-ungkit masa lalu ya pendeta. Betul. Nah di segmen kali ini apa yang kita akan pelajari lagi tentang Barnabas? Iya. Di segmen ketiga ini kita akan membahas tentang perselisihan Paulus dan Barnabas. Oh, jadi mereka berselisih pendeta? Ya, padahal ini teman dekat. Iya, kan? Teman dekat. Teman sepelayanan dan terlebih mereka tandem dalam pelayanan penginjilan kepada bangsa-bangsa lain. Tapi mereka berselisih pendeta. Ya. Kayak apa yang terjadi? Nah, mari kita coba baca di dalam masih kitab Kisah Para Rasul. Oke, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15. Ya, karena ini ceritanya singkat. Kita baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Aku yang bacakan dulu. Oke. Kita masuk di Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Baru dari perikopnya nih pendeta sudah sangat menjelaskan ya. Judul perikopnya teman-teman, perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Kita masuk ke ayatnya. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian, berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Siliria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Ya, terima kasih Saudari Yana sudah membacakan. Nah, poin penting dari judul perikop ini ya, memang sih ceritanya membahas tentang pelayanan. Iya benar. Tapi di dalam pelayanan pun ada perselisihan. Ya mungkin kata lebih moderatnya yaitu beda pendapat. Iya betul. Iya kan? Tapi kadang-kadang beda pendapat ini terlalu dibawa sampai ke tingkat level yang lebih tinggi, akhirnya terjadi miscommunication. Namun, meskipun terjadi miscommunication, meskipun terjadi perselisihan, beda pendapat, it's okay. Fine-fine aja itu. Itu asam garamnya di dalam pelayanan. Iya, ceritanya ya. Tapi harus tetap melayani. Buktinya kan di sini. Tetapi Paulus memilih Silas dan sudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Jadi ini adalah perjalanan misionaris Paulus, bahkan Silas yang kedua kali. Perjalanan misionaris yang kedua. Nah, di sini disebutkan seorang tokoh baru selain Barnabas. Ya, ada juga tokoh yang lain lagi. Paulus memilih Silas. Sedangkan Barnabas memilih Markus. Yohanes yang disebut Markus. Kalau kita lihat dari catatan Alkitab di sini, Paulus menolak untuk membawa Yohanes yang disebut Markus. Kenapa katanya? Karena dia ninggalin mereka tuh. Iya, katanya. Di sini katakan tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik. Wah, tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di
Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Nah, ketika Paulus tegas, Barnabas juga apa katanya? Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Wah, ini bukan main ini perselisihan ini ceritanya. Jadi mungkin ada sedikit perdebatan antara Paulus dan Barnabas. Nah, singkat cerita mereka pilih pasangan atau tandem mereka masing-masing dalam pekerjaan penginjilan itu. Nah, yang menarik di sini adalah mengenai seorang Yohanes yang disebut Markus. Kenapa? Nah, menariknya di sini kan Paulus nggak suka ya, betul kan? Paulus nggak suka dengan Yohanes yang disebut Markus ini. Tapi kemudian kebalikannya, Paulus akhirnya melihat bahwa orang ini ya berguna untuk pelayanan. Kenapa teman-teman? Ya, mari kita lihat ayat selanjutnya. Di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-11. Ini adalah perkataan Rasul Paulus juga. Rasul Paulus. Iya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. Benar. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Nah, di sini yang tadinya tidak disenangi kemudian menjadi disenangi dan dianggap pelayanannya penting bagiku. Nah, kira-kira pertanyaannya, kok bisa ada perubahan di situ? Apakah Markus atau Yohanes yang disebut Markus ini tiba-tiba berubah menjadi orang yang dapat diandalkan? Ya ceritanya kan tadi kan dia nggak dapat diandalkan. Tetapi sekarang jadi andalan, ya kan? Bahkan dibilang penting ya benar. Iya. Ini tidak terlepas dari kesabaran, ketelatenan, keterampilan dari seorang Barnabas yang mau memberikan didikan, ajaran, pelatihan khusus untuk siapa? Markus. Jadi dalam pekerjaan pelayanan ini, ya kita bisa bilang Markus di sini adalah seorang muda. Barnabas yang lebih senior, memberikan pelatihan kepada adik juniornya. Dalam hal ini Markus tadi ya. Memang orang kalau baru mula-mula agak kurang ya. Ya maklum lah. Pemula kan, beginner ceritanya. Seorang pemula atau beginner mungkin tidak seperfect mereka yang sudah senior atau higher level lah. Tapi di sini Barnabas melihat potensi, bukan masa lalu seseorang. Dia juga melihat bagaimana orang ini boleh berguna untuk pelayanan sama seperti pertama dia melihat Paulus. Yang tadinya penganiaya, sekarang berubah menjadi penginjil pula. Nah, jadi esensi dari seorang Paulus dibandingkan dengan Barnabas adalah dia terlalu cepat menghakimi ya, seperti tadi. Tapi akhirnya dalam penghakimannya pun dia sadar bahwa ada perubahan. Manusia, bagaimanapun modelnya dia, bagaimanapun masa lalunya dia, selalu ada pintu, ada ruang untuk perubahan. Iya. Ketika saya katakan perubahan bukan berubah jadi sesuatu yang lain ya. Tapi bukan. Berubah dalam hal karakter. Karakter yang dapat diandalkan, yang tadinya mungkin tidak dapat diandalkan menjadi seorang yang dapat diandalkan. Nah, kira-kira bagaimana seorang Barnabas dapat mengubah seorang Markus? Kira-kira. Mungkin karena tuntunan Roh Kudus itu tadi benar. Yang di awal. Tapi tidak disebutkan di sini ya. Iya betul. Tapi lebih jauh dia dampingi terus. Ada pendampingan. Ya kadang-kadang seseorang yang susah untuk diajak bekerja sama itu butuh perhatian khusus. Tidak semua orang itu memiliki skor di atas rata-rata. Ada juga yang special case yang perlu diperhatikan baru dia bisa. Nah dalam hal ini Markus adalah orang-orang yang perlu diperhatikan khusus. Barulah boleh berhasil. Dan butuh seorang Barnabas untuk melakukan hal itu. Kalau Sister Yana suka dengan karakter Barnabas? Wah ini luar biasa sih pendeta. Dari fakta-fakta mengenai Barnabas ini ya. Yang pertama, ini dia tadi dermawan, lalu tulus. Yang ketiga, sebelumnya juga dia sampai disebut oleh teman-teman rasulnya, orang-orang di sekitarnya, anak penghiburan, karena pasti memang dia punya perbuatan kan. Betul. Terus di sini bukan cuma dia tidak
menghakimi seseorang, tapi kesabarannya pendeta. Betul. Bahkan seorang Paulus aja kayaknya tuh udah jangan sampai dibilang dengan tegas untuk jangan bawa Markus karena dia udah tinggalin. Tadi bilang dia sudah tinggalkan dan nggak mau turut bekerja. Terus dia bilang kayak ikut-ikut aja tapi nggak bikin kontribusi. Nggak bikin kontribusi apa-apa. Ya secara manusiawi sih kayaknya aku kalaupun ada di situ menjadi Paulus juga karena pasti kesel lah pendeta. Diajak untuk pergi menginjil, tapi dia malah ninggalin dan bahkan nggak buat apa-apa. Tapi di sini juga Barnabas karakternya kembali diperlihatkan bahwa dia seorang yang sabar. Betul sekali. Sabar sekali sampai akhirnya Paulus yang tadinya bilang, jangan, gak usah bawa dia itu udah ninggalin, gak bikin apa-apa. Sekarang kebalikan. Itu kan tadi di kisah 4 berarti sudah ada beberapa waktu ya pendeta? Beberapa waktu menjelang lama, baru setelah itu baru deh ternyata seorang Markus berubah dan akhirnya pelayanannya Markus ini dibilang penting oleh Paulus. Benar. Berarti kesabarannya Barnabas itu luar biasa. Dan pendeta? Sekali lagi Barnabas ini pertama dia dermawan. Betul. Terus dia kedua itu penuh dengan Roh Tuhan. Terus tadi ada apa lagi? Petulus. Tulus lalu melihat potensi seseorang. Dan ini sih pendeta kayaknya yang kalau melihat potensi semua orang lumayan bisa lah. Kayak ini bisa kok, ini bisa. Tapi untuk menjadi sabar dan mendampingi orang-orang itu butuh apa ya? Butuh waktu. Pengorbanan diri. Iya, betul. Dan itu bisa untuk kita kembali kayak misalnya ada teman-teman kita nih yang mungkin sudah jauh dari Tuhan, ya untuk ajak-ajak berdoa saja, untuk ajak-ajak mungkin ke gereja atau ke tempat ibadah gampang, tapi perlu didampingi itu ya pendeta. Betul. Perlu pendampingan itu yang membutuhkan seperti yang pendeta bilang tadi, pengorbanan. Iya. Di sini kisah Barnabas mengingatkan kembali kepada kita semua untuk bersabar dan juga melakukan pengorbanan ya pendeta. Bukan hanya cuma ajak-ajak aja itu gampang. Ajak berdoa, ajak ayolah kita ibadah, ayolah kita ini. Tapi mendampingi teman-teman, bahkan mungkin kalau saat ini pengorbanan yang paling sulit dilakukan itu waktu ya pendeta. Waktu apalagi di Jakarta yang semuanya serba cepat ini. Betul. Waktu time is money. Semua orang cari cuan. Iya benar. Nah, pengorbanan yang paling sulit itu waktu. Karena kadang bukan cuma masalah material ya pendeta. Betul. Masalah pribadi, maksudnya lewat meluangkan waktu mendengarkan curhat, mendoakan, itu juga salah satu pengorbanan ya pendeta. Benar. Dan Barnabas ini kembali mengingatkan kepada kita semua untuk bersabar dan lagi-lagi berkorban. Iya. Jadi Barnabas bukan hanya mengorbankan semua hartanya, tapi juga mengorbankan diri, waktu. Ya kita bisa katakan dia korbankan semuanya. Segalanya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Wah luar biasa sekali. Teman-teman ini pendeta kisah dari Barnabas ini sangat menginspirasi kita semua ya. Amin. Dan kiranya dengan pelajaran ini juga boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi kita sudah harus masuk ke kesimpulannya pendeta. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind? Pendeta, kita sudah harus sampai di kesimpulan. Padahal sebetulnya dari kisah Barnabas ini kayaknya banyak sekali yang sebetulnya bisa kita pelajari ya pendeta. Tapi kita harus ke kesimpulan. Nah, dari aku secara pribadi nih pendeta. Sebenarnya kan ada beberapa tuh tadi. Cuman yang menurut aku sangat menampar hatiku adalah mengenai ketulusan dan motif diri pendeta. Apalagi di zaman yang sudah terpapar oleh sosial media ya pendeta. Banyak yang bisa kita tunjukkan kepada orang-orang di luar sana, tapi kadang kita sebagai manusia tuh ya ada motif-motif lain di belakangnya pendeta. Dan pelajaran dari tokoh Alkitab kita pada episode kali ini yaitu Barnabas diingatkan kembali kepada kita untuk mengintrospeksi diri dan cek apakah motif yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan atau kemuliaan diri sendiri. Kalau dari aku itu pendeta. Kalau dari pendeta? Oke, jadi
roh pengorbanan yang dimiliki oleh seorang Barnabas itu tidak mengenal diri. Dia betul-betul mengorbankan semua harta miliknya, dia jual dan diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Dia bahkan juga menyerahkan dirinya, menyerahkan waktunya, bahkan seluruh hidupnya untuk pelayanan. Ini persis seperti Yesus Kristus. Meninggalkan surga, semua yang kepunyaannya di surga dia tinggalkan. Mengambil rupa seperti seorang hamba, manusia ya, bahkan taat sampai mati dan mati di kayu salib. Dan ini benar-benar direnungkan dan direfleksikan secara pribadi di dalam diri seorang Barnabas. Kalau perlu kita contohilah roh pengorbanan dirinya ini. Itulah pelajaran penting dari kisah hidup seorang Barnabas. Luar biasa Pendeta, puji Tuhan sekali untuk pelajaran yang bisa kita pelajari pada episode kali ini. Dan Pendeta boleh berdoa untuk pelajaran kita pada episode kali ini. Baiklah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan pengasih, Allah yang panjang sabar, yang berlimpah dengan kasih-Nya dan setia-Nya. Di saat ini Tuhan, kami baru saja selesai membahas pelajaran tentang Barnabas, di mana dia yang juga disebutkan sebagai anak penghiburan, sama seperti peran Roh Kudus dalam kehidupan masing-masing kami sebagai parakletos, penghibur yang sejati, dan juga yang mau mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan orang lain, bahkan semua harta miliknya dia berikan, sama seperti Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih yang agung, yang sudah meninggalkan surga, bahkan mati di kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kami dan juga untuk keselamatan kami. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami ya Tuhan, untuk berkorban sama seperti Yesus Kristus dan juga sama seperti Barnabas. Namun di atas semuanya itu biarlah juga motif kami diluruskan. Bukan untuk kemuliaan diri kami, tetapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena bila untuk kemuliaan Tuhan, maka semuanya itu menjadi berkat dan bukan kutuk. Tuhan pengasih, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Tuhan kiranya memberkati semua pemirsa Hub Channel dimanapun mereka berada, yang sempat menyaksikan maupun yang belum sempat, kiranya di waktu-waktu mendatang akan ada kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh semakin hari semakin diberkati dan boleh juga menjadi saluran berkat kepada siapapun Tuhan berkehendak agar kami menjadi saluran berkat. Inilah doa permohonan kami. Dengarkanlah kiranya Tuhan dan sempurnakanlah, karena kami sudah panjatkan hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan, Juru Selamat, Imam Besar, Raja dan Hakim Pembela kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta. Puji Tuhan untuk pelajaran pada episode kali ini. Ini luar biasa sekali sih. Dan kita juga mau mengingatkan kepada teman-teman, dimanapun teman-teman berada saat ini, jangan lupa untuk subscribe di channel Facebook, dan juga teman-teman boleh share ya Pendeta, share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman lain juga boleh terberkati. Dan lagi-lagi Pendeta, kita ingatkan juga kepada teman-teman, kalau teman-teman punya tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman mau untuk bahas, silahkan leave komentar di bawah, dan nantinya di episode selanjutnya akan dibahas oleh Pendeta Anton atau narasumber-narasumber yang lain. Kita sampai ketemu lagi di episode yang baru. Shalom, Tuhan memberkati.